Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode terbaru Discuss, diskusi dengan Eka Anas. Kita minggu lalu udah sempet interview sama band rock The Crankers, yang dimana kumpulan yang gue bilang cogan-cogan, cewek ganteng, dan ternyata yang paling spesial tentunya ada drummernya di situ, ada Mas Pamungkas. Dan sekalian juga gue todong orangnya, sekalian juga dong interview sendiri. Dan sekarang kita bawa ke sebelah kita ada Pamungkas. Gimana Pam? Alhamdulillah, gimana? Apa kabar? Tadi gak tos-tosan kita. Iya, jauh kemarin. Iya. Jadi sekalian aja Pamungkas juga kita interview pertama kali di Discuss. Thank you banget Pam atas waktunya. Makasih diajak. Mungkin untuk sekarang gue nggak di kesempatan ini nggak banyak. Kayaknya kalau cerita gimana awal karir lo udah banyak lah ya yang nanya mungkin update terakhirnya aja nih, terutama setelah perilisan album kelima Hardcore Romance ya tahun ini. Dan gue juga mau ngucapin congratulations buat perilisan video klip Riddles of the Night. Wah, terima kasih banyak. 2 minggu yang lalu ya. Yes. Sekarang kita 2 minggu yang lalu ya. Tanya kapan nggak tahu. Tapi itu lo ternyata gue kirain ngedarek, itu lo yang ngedarek ya? Gue ngedarek ya. Dan tadi gue cek sama Kamil, manajer lo, ternyata bukan itu debutan directing video lo. Ya tapi dulu kan karena nggak punya duit, maksudnya. Nggak bisa bayar director dulu. Jadi tapi yang proper ini nih ya? Ya, ini yang memang lumayan nawa itu. Direncanakan, ada segala shotlistnya, kameranya pun betulan gitu-gitulah. Iya. Ada banyak simbolisme. Iya kan? Yes. Pada pakai topeng, terus ada perempuan pakai topeng babi gitu. Iya. Itu apa yang mau disampaikan tuh? Judulnya juga Riddles of the Night lagi kan. Sayang gue jujur belum baca liriknya, tapi gue ngeliat kayak banyak lu kayak menginterpretasi audience atau mungkin publik sekeliling lo yang somehow fake or ya. Sebenarnya berangkat dari lirik lagunya, Mas. Kan gue nulis lagu itu bisa dibilang keresahan gue lumayan cukup panjang lah. Gue termasuk yang introvert parah kan gue. Bukan orang yang pandai untuk nongkrong dan segala macam gitu. Bahkan dari kecil SMA tuh gue udah homeschooling lah, udah nggak ikutan SMA betulan lah. Kuliah pun begitu. Lu visual di kafe ya. Di belakang aja gue, gedungnya kan Paramadina, ada kafe di ujung belakang. Jarang nongkrong lah gitu. Sosialisasi lumayan salah satu yang gue lagi belajar tuh kok orang bisa ya gitu. Nah, beberapa tahun ke belakang apalagi karir alhamdulillah dari album pertama gitu, gue banyak juga melihat oh kayak gini ya ternyata dunia luar gitu. Terus dengan internet gitu, gue juga kan dari awal bukan orang yang melihat internet sebagai yang gue sukai banget gitu. Karena tapi kan memang harus kerja, ya wes lah main bukan Instagram ya gitu. Bukan gitulah, supporting aja. Terus kan di liriknya membahas bahwa oh kayak gini ya dunia tuh, banyak yang gue tidak familiar lah gitu. Terus makanya direpresentasikan dengan figur-figur yang pakai topeng. Iya, tidak familiar. Terus ada satu scene gue tiduran tapi terbalik kan, itu sebetulnya dari awal udah buka itu kan. Itu yang realitinya, itu sisanya nggak reality. Bukan reality. Iya. Sebetulnya gitu ceritanya. Terus kan di liriknya bilang dengan ke hal-hal yang cukup membingungkan, riddle-nya jadi teka-teki gitu di kepala gue, ini kok gini ya, kok gitu ya, kok gini, mempertanyakan lah gitu. Tidak familiar. Di refrainnya, di chorusnya gue bilang ya udahlah bodo amat lah gitu, gue main musik aja lah gitu. Ada kecuekan itu. Gue sensing itu juga sih, maksud gue kayak ngelihat interview lo, gue kemarin sempat research gitu, ngeliat gitu. Kalau lo tuh sebenarnya
gimana ya? Kalau performing ya lu you're natural performer gitu ya. Tapi personally sebenarnya lu nggak suka berada di spotlight. Iya betul. Kayak gitu. Banget. Lu punya ada kesulitan dong pertama waktu rilis album langsung dapat kredit dari media segala macam. Gue ngerasa berhasil terlalu cepat gitu Pamungkas tuh. Di album 1, langsung gitu kan. Alhamdulillah resonate with so many people. Gue nggak ngerasa mental gue udah siap. Gue belum merasa gue pun pas kuliah juga kan, di tengah-tengah kuliah gue jadi juggling banyak banget gitu. Waktu jadi, yang pertama tuh gue kuliah tuh baru lulus baru album 3. Jadi sambil skripsi, sambil ngerjain album 3, manggung, ketemu orang gitu. Jadi memang belajarnya kayak diceburin gitu di tengah laut, diceburin ya. Gisono berenang sendiri gitu. Solipsism ya, itu rilis. Solipsism itu rilis. Gue baru lulus. Jadi memang, dan by default gue cukup invisible juga dari kecil sebagai anak bontot. Tapi kayaknya lu udah ditempa sama keluarga, dalam artian lu lahir dari keluarga bapak lu dari background. Tapi kan nggak ada yang nggak ada di keluarga yang menjadi musisi di spotlight. Semuanya di belakang panggung. Iya juga sih. Jadi gue nggak tahu tuh ilmu itu. Ditempanya jadi orang belakang panggung gitu. Iya. Kayak even waktu lo biasa jadi home band di La Piazza, Tensio itu pasti ada. Tapi kan gitar di belakang. Di belakang juga. Gitu. Nggak vokalis depan. Itu lo langsung jebret di depan. Wah, lumayan. Ya, udah tahu dong, tapi waktu lo bikin album pertama itu sesimpel mau mengekspresikan aja ya? Iya, patah hati. Gitu ya? Hati lagi liburan kampus, mau 24 gitu, pusing ngapain ya, harus kemana nih hidup nih gitu, gak happy gue sama kampus. Kayak wah kayaknya gue salah milih jurusan ada gitu ya. Terus ya udahlah. Yang ada apa? Lagi ya? Putusnya itu kan triggernya kan mas. Oh iya. Tapi memang patah ya, kesedihan lah menurut gue itu. Iya. Itu trigger yang paling itu tuh paling ampuh dan betul. terapinya pasti lah ke apa yang kita kerjain lah. Betul. Gitu. Waktu talk tuh ya. Waktu talk. Itu. Sampai 16 lagu. 16 lagu. Itu lagu dari 2012, dari zaman dulu gue kumpulin aja deh gitu. Iya. Tapi gue emang kalau denger dari perjalanan album ke album gitu ya, citra at least dari single yang lo rilis gitu ya. Yang image yang gue dapet dan juga mungkin publik as a general juga adalah you're the sensitive romantic guy. Kayak gitu. Itu emang lo deliberately lo projecting itu atau? Kayaknya gue emang gitu deh orangnya. Memang gue sensitif. I don't know about romantis. Cuma ya mungkin kan karena gue belum menikah gitu mungkin ya. Karena gue belum kerja mulu. Urusan hubungan bukan sesuatu hal yang gue lakukan sehari-hari lah gitu. Fokusnya jarang di hubungan kan, jadi bisa dibilang gue nggak punya keindahan itu, walaupun karirnya atau segala macam, cuma kan keindahan hubungan belum punya, jadi makanya secara nggak langsung mungkin nulis lagunya kayak aduh pengen banget ini ya gitu mungkin ya. Mungkin nggak tahu. Iya, sesuatu yang longing dan ya, lo iniin. Walaupun katanya sekarang ada kan pacar katanya. Enggak mas, belum mas, doain aja mas. Iya jadi ya juga ya secara logically sesuatu yang belum yang tidak lo inginkan ya, yang diinginkan tulis terus. Tapi memang iya sih kalau lirik kayak gitu kan, gue kayak gedor pintu wanita kayak please love me back gitu kan. Dan obviously resonate ke banyak orang, nggak cuma perempuannya juga sampai ya demografi laki-laki juga pun ngerasain juga yang baca dan ngerasain lirik lo gitu ya.
Yet at the latest album Hardcore Romance, gue ngerasain changes of direction musically, lebih ngerock. Gue nggak bisa shake the feeling of you get your references from Alex Turner and Arctic Monkeys gitu kan, di baratnya lah ya. Tapi lo tetap nge-retain DNA sensitive guy lo tuh di situ. Walaupun setelah gue backtracking ke belakang juga sebenarnya ya ini sih ininya organiknya lo ya. Gue ngedengar dari Walk the Talk yang masih R&B infused, lumayan kental, tapi pelan-pelan udah mulai organikin tuh. Betul, dari album ke album gitu. Itu Solipsism awalnya. Iya, itu mappingnya udah lo rencanain dari awal. Terjadi dengan sebetulnya ada merencanakannya ada, tapi pun ada juga ya kita ikutin ombaknya juga gitu. Dari awal gue memang sebetulnya pinginnya albumnya kayak Hardcore Romance gitu mas. Cuma dari pertengahan itu dari Walk the Talk sebetulnya pinginnya. Gue malah pernah buat yang organik gitu, akustik gitar, folky. Type of album gitu. Cuma at the time gue nggak ngerasa itu sound yang familiar di tahun itu gitu, di 2017-18 tuh sound itu tidak familiar lah, kayak Bob Dylan gitu sendiri. Kalau Vibram Tinggi tuh tadinya strummingan akustik gitu-gitu mas. Waktu itu kan lagi banyak ini Pam, justru senja-senjaan, paloh pop. Tapi kan nylon, gitar, terus gue agak lumayan ditantang gitu mas di 2017. Gue ketemu orang terus dia bilang kayak I don't think you create new sound katanya. Gue kayak kenapa? Siapa tuh? Ada lah. Someone special ya? Iya, bokapnya mantan gue yang bilang. Oke. Dia bilang I don't think you create new sound, dia bilang gitu. Anjing kritikal juga tuh ya? Karena seniman juga beliau. Dan kita sering bicara pengkaryaan gitu. Dia apa ya bilangnya, kayak bikin lukis, desain, gitu-gitu mas. Terus gue bilang gimana tuh om gitu. Dia bilang ya kalau misalnya om adalah pengrajin batik, terus mengeluarkan sebuah karya tapi tidak membuat pattern batik yang baru, pasti jadi nomor sekian. Anjir, itu dia bilang coming gitu. From an artist, itu banget tuh ya. Terus dia bilang kayak, kalau musik kan kamu sound, jualnya tuh music is sound, dia bilang. Makanya make sure when you put out something, soundnya mesti harus fresh dan baru gitu. Ada sesuatu lah at least yang walaupun kamu sekarang zamannya apa, tetap harus mengeluarkan sesuatu yang baru, dia bilang gitu. Itu gue lumayan mikir tuh mas, kayak iya juga lagi, bokapnya mantan gue juga lagi kan. Kayak, wah materi udah siap nih. Oke om. Pulang gue mulai tuh ngulik at the time Taylor Swift, Justin Bieber yang lagi gitu kan. Ed Sheeran saat itu, bahkan Disclosure yang gitu-gitu, FKJ. Dari situ gue lumayan belajar kayak gini ya. Terus kebetulan yang dipunya memang alatnya hanya memungkinkan membuat yang elektronik. Jadi ya wis lah. Dan patah hati kan. Produksi sendiri ya. Ini patah hatinya masih yang bapak. Ya itu iya. Iya. Ya udah deh. Itu orang kayaknya sounds like a good mentor loh. Iya. Very. He's very visioner. Jadi akhirnya dengan di-trigger dari triggernya itu sebetulnya gue kayak wah iya juga ya kan. Makanya waktu talk jadi gitu. And then Solipsism pun Flying Solo agak new wave. Dia synthesizer-nya brass based gitu. Terus setelah itu lumayan banyak tuh mas yang keluar begitu soundnya. Setahun setelah Flying Solo, gue ngerasa kok jadi rame ya yang sound gini gitu. Akhirnya gue coba Solipsism yang pakai drum asli. Itu pun kan belum punya sound card yang buat take drum, jadi satu mic gue. Bocoran terus gue tebelin. Lu ngakuin sendirian tuh ya semuanya ya? Iya pas pandemi tuh. Iya benar juga tuh.
Nggak ada ya? kerja, nggak bisa manggung kita. Bahkan lu bikin 2.0-nya. Yang kedua, yang pertama kan karena belum selesai. Oh gitu. Harus dirilis, iya mas. Harusnya kita Southeast, Flank Solo Tour Southeast, terus pandemi. 3 hari lagi kita mau beli tiket, udah DP venue. Lockdown. Mati. Sedih dah. Terus karena kan lagi momentumnya ramai banget, ngapain ya gitu, ya udah rilis. Meledak di era itu kan. Pas rilis itu setahun setelahnya gue ngerasa kayak kok kayak tidak seperti gue ya gitu. Sebagai as an artist, sebagai seniman gue merasa nggak seperti ekspektasi gue, dan kalau orang bilang ini karyanya Pam, gue kayaknya nggak deh gitu. Gue nggak mau ini mewakili. Pasca setelah rilis. Karena kan pas gue lumayan stres tuh, kayak pas kan lagi lari kenceng tuh mas, tiba-tiba tembok pandemi, gue kayak wah gue ngapain ya. Terus gue ke mandi bersihnya road trip ke Bali kan, sendiri pas pandemi kan nggak boleh flight kan, nyetir. Lalu tabrakan lagi, nabrak mobil. Iya sempat. Ini di Surabaya, di tol Jeger. Solo traveling gue akhirnya Jakarta ke Bali 3 bulan mas. Sendirian tuh. Disitulah mandi bersih gue mentally. Setelah itu baru gue kayak enggak nih, gue rekam ulang deh gitu. Walaupun di situ gue nulisnya sebenarnya Birdie. Di trip itu, the whole album Birdie terlahirkan. Tapi soal itu juga lo putuskan dari interpretasi. Karena gue bilang Mas Kamil kan, Mas, gue pulang road trip ada album baru, kata dia, gue rekaman ya, terus kata dia, solipsism dulu deh, gitu. Gue bilang, oh ya udah gue rekam solipsism dulu. Yang disempurnakan. Karena gue lebih happy di studio daripada kalau compare sama manggung happy, tapi kalau di studio happy banget. Iya. Kayak playground gue tuh studio. Nge-create sesuatu prosesnya. Lagi ke tadi tuh mas, kayak mungkin gue introvert dan nature lo juga tuh. Nature-nya jadi kayak wah ini nih gitu. Masih struggling nggak lo sekarang? Sampai sekarang? Nulis. Struggling, mengkonsolidasi nature lo sama. Masih lah mas, kayaknya nggak akan hilang deh. Menurut gue. Gue jujur gue sempat lo sempat ada kru namanya Miko kan? Iya. Si Miko, dia krunya kita juga kan. Kemarin gue nelfon Pam nih, gue apa aja sih? Oh iya mas, dia bilang orang pendiam mas sebenarnya katanya. Kayak gitu. Terus sering minum teh pucuk katanya. Karena udah nggak mas, gue ngurangin gula tahun ini. Oh iya. Iya, cuma dia bilang gitu, kalau mau manggung dia menyendiri dulu, dia bilang gitu. Itu momen itu loh mungkin ya, privat dan. Iya mas. Cuma Miko yang bisa ngobrol. Oh iya? Kalau yang lain kayak tadi dulu gitu. Miko kalian biasa dia nanya, mas gitar ini lagu apa? Lagu ini gitar apa? Lagu ini gitar apa gitu biasanya. Gantinya. Koordinasinya gue pasti sama Miko. Iya. Itu dia bilang pendimbang sebenarnya sih orangnya mas katanya. Iya mas, betulnya. Ini aja gue di pojokan. Iya. Lalu the process of making music atau berkarya itu buat lo penting dong? Banget. Pasti ya. Jadinya, makanya. Ya, masih tanyain lah itu, maksud gue mungkin gini, let me rephrase the question. Ya artinya apa buat lo berarti kayak gitu? Untuk pasti kan nggak sekedar ekspresiin aja kan? Jadinya kayak ada semi jadi kebutuhan gitu gue mas. Karena entah kenapa juga kan semakin tua kan, kalau quote-quote internet tuh circle-nya makin kecil gitu kan mas. Benar. Itu gue ngerasain juga tuh, kepala 3 kayak circle-nya semakin kecil ya. 1, kedua berarti semakin sedikit yang bisa gue ceritain gitu. Yang bisa dipercaya juga. Yang bisa dipercaya, yang bisa diceritain, yang bisa dicurhatin, dikeluhin gitu. Ketiga, kalau misalnya semakin dikit, gue selalu merasa gue butuh space yang cukup besar untuk orang lain menerima gue gitu. Gak gampang gitu nerima gue, mesti sabar banget nih orang gitu, karena aneh-aneh aja nih kan anak ini gitu. Si Pam nih
wah kayak anak kecil gitu sebetulnya kalau gue melihatnya. Memang anak kecil aja udah jadinya. Anak kecil in the sense of how? Banyak maunya atau? In the sense of kita kasih buku gambar sama pensil warna, anak kecil akan gambar saya gunung dan semaunya dia. Ya, tapi gunungnya warna purple. Pink. Gitu. Terus mataharinya ada 3 ditulisnya. Iya. Terus warnanya bukan kuning pula, hijau, hitam sama biru gitu. Batang pohonnya warnanya apa? In the sense of wah gitu, ekspresif aja gitu. Gua lumayan penasaran gitu orangnya. Gue pengen intuisi juga, intuitif. Iya, terus gue termasuk yang tidak ingin melakukan hal 2 kali. Kalau kemarin udah begitu bikin albumnya, apa yang belum ya, belajar lagi gitu. Terus selalu begitu, jadi apa artinya tuh? Berarti kalau di rekaman tuh jadi kayak playground gue. Makanya mungkin gue jadi takut banget untuk membuka pintu untuk orang lain as a producer misalnya, atau as a apapun untuk to create a collaborative thing in one room. Gue takut sepatu gue kegedean gitu mas, ego gue takut kegedean, jadinya malah Abluminanasnya berantem gitu. Padahal kan gue kan waktu bikin bahkan gue nggak tahu nih mau bikinnya kayak gini, nggak tahu kan, based on feeling saja kan, cobain ini pas nih rasanya, ya udah gitu. Makanya album lo kebanyakan ya lo aja sendiri yang kerja, kecuali mungkin lo ngebantu orang lain untuk nge-produce gitu baru ya. Itu pun gue sangat picky in terms of orangnya harus nyambung dulu gitu. Gue sama Jack kayak kita udah melewati banyak, baru gue kayak Jack kayaknya dia ada chord, gue kayaknya punya nadanya nih, baru keluar gitu mas. Iya. Susah untuk, karena menurut gue sayang banget kalau just doing it for the money untuk gue. Lah pastilah ya. Sayang banget. Dan gue tipe yang lumayan ketika kenal sama orang gue pingin betul-betul kenal gitu. Bukan yang cuma hi-bye ngopi setelah collab bis itu udah nggak kenal lagi gitu. Gue tipe yang kayak making connection. Iya gitu mas. Gimana tuh ngomongnya? Kita memang saudara gitu jadinya. Iya. Gue juga ngeliat kalau kayak lu tadi ngomong ketemu bokap mantan lo gitu ya. Lalu juga gue tau ibu lo psikologis gitu kan, dan banyak ngasih bukan petuah ya, tapi lebih kayak input dan insight kalau gitu kan yang lo pegang gitu. Gue juga ngebayangin lo pasti punya semacam kayak mentor figure atau orang yang biasanya lo tanya untuk second opinion kayak gitu, ada nggak sih? Kalau dulu orang-orang sekeliling lo atau? Iya, different people, different aspect, I suppose. Kalau misalnya kayak teknis, gue nanyanya ke sound engineer gue gitu, atau gitaris gue karena dia sekolah audio gitu. Oke. Kalau lumayan tentang songwriting ke produser lama gue, misal ke Mas Hari Budiman. Ya. Dulu waktu ngeband sama Mas Hari Budiman kan, beliau yang didik gue jadi. Dia udah ngedirect lu dari awal ya. Dia yang kayak gitu. Gak enak suara lu gitu. Kayak gitu lah deh. Gue baca tuh, gue lihat tuh. Ulang lu 2 minggu katanya. Lu nyanyi di pojok kalau enak baru gue nengok katanya. Ya itu benar, Mas Hari banget tuh. Terus kalau kayak lumayan kehidupan, alhamdulillah gue bokap nyokap gitulah. Bokap yang paling keras sih ke gue. Oh iya? Beliau yang kayak nggak pernah mau muji, terus papa bangga denganmu gitu, kayak bukan dialah gitu. Dia tipe yang kayak tradisional parenting Indonesia gitu. Keras gitu, dia keras banget. Tapi sekarang udah enggak lah. Beliau sekarang udah kayak lanjutin. Butuh apa kamu, udah gitu aja dia. Udah ngeliat ininya, buktinya. Udah tua lu, udah gitu. Kalau in terms of as a spotlight gitu, gue kadang malah ke Mas Iga, Mas Yogi, Mas Iga, Mas Ardi. Gue kadang kayak gue lagi belajar mendalami
bikin rock gitu kan di album ini, di Hardcore Romance. Gue kadang, Mas kok gue bikin riff cupu ya Mas gitu, kata dia. Mana gue dengar, terus gue dengar, ya nggak ada serem-seremnya nih. Siapa tuh? Masih Iga. Oh. Dia emang pedas tuh. Karena kan gue pedas sih, jujur dia. Gue butuh orang gitu Mas, kadang mungkin gue terbiasa dikerasin bokap. Jadi kalau dipuji gue malah bingung tuh, kayak masa sih? Padahal nyari kurangnya justru ya. Justru gue butuh orang yang kritik gitu, butuh orang yang kayak saying things as serious aja gitu. Terus Mas Iga tuh, Mas Yogi yang video klip, Yogi Kusuma bikin video klip One Bad Day itu kemarin menang AMI. Dia juga lumayan. Nah, kalau kehidupan gue curhat sama dia lah gitu. Paling dia yang kayak goblok kamu. Nah gitu-gitu dah. Tapi kalau kayak ada ini mungkin nggak perlu lo bahas kalau lo nggak mau ya. Tapi insiden-insiden kasus-kasus. Iya yang kemarin gitu, kita nggak perlu detail. Tapi kan lo tahu gitu apa yang terjadi. Lo ada sempat malah dituduh plagiat dari artwork segala macam. Lo menengok ke siapa tuh Pak waktu itu? Atau lo self healing atau gimana lo? Gue pasti cara gue cope up dengan masalah tuh gue biasanya I stay silent dan mundur dulu gitu Mas, gue. Oh iya. Gue selalu begitu. In any type of problem gue mundur, zoom out. Gue sangat menghindari intrik. Oke. Gue paling. Tapi itu nggak necessarily the most healthiest way loh, dalam artian kadang kita mendem sendiri ntar malah refleksinya ke orang malah karena kita mau mendam negatif itu sekian lama dan sekian besarnya. Tapi pas gue udah zoom out melihat hutannya gitu in the bigger picture, baru gue akan omongin gitu. Gue nggak mau keluarnya gembor negatif gitu. Gue nggak mau, gue sangat menghindari gue jadi negatif, gue punya dampak negatif ke orang gitu, ada gitunya secara output. Kecuali memang butuh lah ya gitu, kayaknya orang kayaknya butuh diomelin gitu ya nggak apa-apa gitu. Cuma ketika lagi shaky gitu, gue in a shaky situation, gue lebih baik step back dulu deh gitu. Observe, gue zoom out juga, mungkin gue yang salah gitu kan, atau ini kenapa ya kayak gini, gue mencoba mengerti dulu, kalau udah mengerti baru ya biasanya gue gitu. Itu meninggalkan somewhat di dalam proses step back lo itu ada jadi kayak impact lo nggak percaya nggak sih sama publik, atau lo lebih berhati-hati? Banget berhati-hati, iya. Kalau nggak percaya mungkin lebih kepada, kalau gue sih ngelihatnya kayak jadi kelihatan kan gitu Mas, mana yang mana yang betulan dukung, mana yang betulan sayang, mana yang memang datang karena lagi ramai gitu misalnya. Terus juga one of the best apa namanya, pelajaran lah gitu ya, gue jadi paham bahwa menjadi public figure di spotlight memang dua kehidupan yang berbeda. Gue kan egoisnya selalu berpikir zaman dulu gitu Mas. Kayaknya bisa deh, kayak gue menjadi diri sendiri di depan banyak orang di publik gitu, kayak nggak bisa ternyata. Harus dipisahin tuh emang. Mesti memang dipisahin. Memang. Ya gue jadi mengerti kan, gue ngefans sama banyak tokoh-tokoh besar gitu, dan alhamdulillahnya karena musik gue jadi ngobrol sama mereka gitu, dan gue kaget kan Mas, kayak kok gini ternyata aslinya gitu. Terus jadi kayak ketika gue mengalami itu semua kayak make sense kenapa dia saya di infotainment gitu zaman dulu gitu, kenapa dia di public gitu, ada persona yang memang dia pagerin to protect sesuatu yang dia memang harus diprotek gitu. Tapi ya belajar lah, alhamdulillah. Oke. Gue ngeliat relevansinya, tapi paham dalam artian image yang lo project di musik dan karya lo
partly memang itu ada lo nya gitu. Iya. Dan gimana Mas? Ada lo nya maksudnya? Ya maksudnya gue ngelihat ini setelah gue ngecek interview gitu-gitu, sekarang kita mungkin lebih personally lebih ngobrol gitu kan, ada semacam elemen zen dalam iya. You know, like self-contained dan lo nggak buru-buru dan gue bisa belum ngelihat mungkin kayak lo bilang gue nggak necessarily romantis gitu, cuma somehow ketenangan itu terpancarkan di musik lo. Oke. Iya kan, jadi ada beberapa elemen gitu. Wah, dalam banget, gokil. Well, observasinya lah gitu kan. Is that a fair assumption? Ya, betul Mas. Tapi gue memang selalu dari kecil gitu, mungkin kan nyokap gue psikolog dan gue badung banget gini kan. Jadi anak nggak mau sekolah lah, terus main bola lah, patahin tangannya dia sendiri gitu-gitu lah. Terus nggak bisa diatur lah gitu Mas, tipikal anak bontot yang kalau kucing mah kucing oren lah gitu gue. Wah, gitu. Garong nih kemana-mana gitu. Banyak gue didudukin ya sama nyokap. Gue akhirnya kayak oh iya ya jangan gitu ya. Karena diberikan banyak wawasan tentang si Zen itu tadi gitu, bahwa menjadi air yang tenang tuh jauh lebih enak loh nak gitu hari gitu. Gue jadi kayak oke. Jadi throughout the years mungkin gue jadi kayak mapnya yang dikasih orang tua gitu, nyokap gue, jadilah air yang tenang gitu. Oke. Jadi informasi yang continuously dapat gue gini loh air yang tenang gitu. Throughout the years jadinya jadi kayak kaca kan sebetulnya kan. Iya. Jadi kaca untuk orang lain. Lo ada kakak ya kalau nggak salah? Dua. Lo anak bontot? Anaknya bontot. Bokap gue bontot ke-10, gue bontotnya bontot gitu. Yang ketiga? 3. Oh, lahir 18 April 93? 14 April 93. Aries tuh ya? Aries sebenarnya api Mas. Iya, terus keras kepala juga. Wah, bukan main. Miko tahu tuh. Iya. Tapi ya memang bisa somehow ngedrive orang dengan cara sendiri tuh. Iya. Kayak keras kepala tanpa harus konfrontasi. Iya. Menurut gue gitu. Karena gue Taurus, kita hampir 11-12 sebenarnya. Iya. Taurus juga mendem tuh kan Mas, kata Mas. Iya, gue juga tipe kayak gitu, kayak kalau ada konflik komunikasi gue mendingan santai, menjauh dulu. Betul. Kayak gitu. Bentar deh, jam berapa ya? 6 ya, kita masih ada 15 menit lagi deh ya. Lagi seru. Jadi gue gitu juga gue. Iya. Mendingan mundur daripada head to head berantakan. Udah deh. Nah itu dah yang gue hindari Mas. Karena gue punya pengalaman waktu SD gitu. Punya masalah, gue hajar sikat, gue menyesal banget. Traumatik. Gue sampai di titik kayak, kok gue bisa kayak gini gitu. Kayak gue nggak suka diri gue yang itu gitu. Setelah sejak itu gue nggak mau lagi. Mendingan gue minta maaf, gue yang mundur gitu. Oke. Mendingan ngalah. Gitu. Gue mendingan kalau nggak ngalah ngalih ya gitu gue. Keren ya. Iya. Sejauh ini lo 5 album, lalu kalau lo bilang tadi memang prosesnya terlalu cepat, ya itu relatif kali pahamnya. Terlalu cepat apa enggaknya sih? Tapi menurut gue memang lo dapet sukses yang dimana orang mesti jungkir balik dulu tuh untuk dapat tempat kayak lo. Did you feel kayak mungkin pertanyaannya bagaimana dengan perasaan lo sama peer lo yang sampai sekarang masih struggling to be where you at? Atau mungkin lebih kayak what to do? Gue selalu akan bilang, gue dapet ilmu ini dari Mas Dhani, Ahmad Dhani. Badawi, ya Dewa kan? Ahmad Dhani, iya. Lu sempet collab sama beliau kan, terus kita lagi ngobrolin lagu lah gitu-gitu. Terus gue belajar dari dia bahwa ada quality, ada rezeki gitu. Andre, ya. Quality ya quality. Yeah. If you making good music, good quality music,
tidak berarti rezekinya juga kan seimbang. Oh iya gitu? Menurut dia. Dan gue kayak benar lagi. Gue sangat setuju. Karena rezeki udah sendiri itu deh. Kalau memang belum rezeki, mau musiknya sejenis apapun, ya memang belum rezekinya. Ada gitunya, gue. Oke. Jadi ketika ada yang sering banget mas yang nanya dari yang pertanyaannya, coba ajarin gue atau sharing ke gue perjalanan lu sampai pertanyaannya yang aneh-aneh kayak Mas Pam gimana caranya viral gitu. Gue mana gue tahu. Jangan nanya itu gitu kan. Yeah. Gue selalu bilangnya gitu, beda quality dan rezeki. Yes, memang bersandingan gitu. Semakin tinggi kualitinya akan semakin naik juga rezekinya. Tapi juga menurut gue kalau kerjaannya kita jahat mulu sama orang, susah juga nih yang rezekinya gitu mas. Yeah. Ada juga orang baik, kualitinya juga belum segitunya, laku-laku aja nggak apa-apa. Iya. Gue jadi melihatnya itu. And this is not about money ya gitu. Bukan rezekinya bukan azin uangnya banyak, manggungnya banyak gitu. Rezekinya azin misalnya ketemu tim yang tepat, dimudahkan jalannya. Terus misalnya pengen jadi openingnya Berandal Sahab, dibukakan jadi gitu. Kan belum tentu uangnya gitu. Bukan misalnya atau ada musisi-musisi yang kayak gue selalu ngerasa nggak ada yang bisa menyambut ide gue misalnya gitu. Gue butuh think tank, gue butuh teman diskusi, ternyata ada. Itu udah termasuk rezeki untuk gue gitu. Yeah. It's balik lagi kalau duit, kalau currency-nya duit, ya jago-jago manage aja itu mah. Nggak perlu segede itu pun bisa, menurut gue kalau manage jago dan tahu cukupnya. Aman-aman jadi salah nggak sih objektifnya kalau iya currency-nya jadi duit jadi bingung. Iya. Karena kan kebutuhan orang beda-beda, cukupnya orang beda-beda. Iya. Cuma kalau tadi dari pertanyaan Mas Eka, menurut gua tuh dua kamar yang berbeda. Quality, rezeki. Iya. Dan dua-duanya memang harus di nurture, harus disiramin kalau tanaman. Iya. Ini tetap belajar, ini tetap. Karena kan banyak kasus ya Pak, maksudnya musik atau musisi yang mungkin buat sebagian orang making quality music tapi ya enggak ya di sini enggak nyimbangin lah berarti dari finansial lah gitu. Iya. Gitu. Tapi apa yang lu bilang akhirnya make sense tuh ya. Ya kan yang penting balance gitu menurut gue mas. Nggak harus itu gitu ya. Gue bersyukur banget gue punya manajer yang tipe yang kayak dia akan tarik leher gue. Stop lu di rumah, stop lu di studio, nongkrong, ketemu sama orang-orang ini gitu. Itu lo lakuin pasca Berdi dan dari 2018 gue lumayan digituin. Gue sempat itu berhenti karena pernah habis manggung gitu mas, gue sama anak produksi sama anak makan yuk gitu. Makan tuh udah nggak bisa makan, udah rame kan jadi foto dicemilin gitu kan. Gue jadi manajer gue kayak Pam kayaknya ini udah nggak bisa. Nah itu lumayan gue shaky juga, terus pandemi. Nggak ketemu orang, itu lumayan pusing tuh. Cuma setelah Berdi rem tangan betul tuh mas gue, tar dulu deh gitu kayaknya proses. Iya gue beli gitar mulu, nyari tone mulu gitu, kayaknya kurang nongkrong nih, nggak ketemu orang, nggak ngebuka pintu-pintu dan jendela untuk belajar di hal lain gitu. Iya. Main bola gitu akhirnya. Nikmatin hidup sama teman-teman lah gitu ya. Iya. Jadi ya gitu. Lu juga banyak orang yang gimana ya? Lu banyak mencuri perhatian karena modus operandi dari independensi lo. Gue banyak banyak dengar kalau lu ngeksekusi tour lo sendirian, mainly independen, pakai tim sendiri, tanpa bantuan corporate atau brand atau sponsor, ya adalah itu maksudnya nggak signifikan gitu ya. Apa tuh triggernya? Apakah being independent tuh penting buat lo? Atau trigger awalnya adalah sebetulnya karena gue nggak bisa bayar orang kan mas. Di 2018 anak kuliahan baru resign, duitnya cuma 500.000. Resign dari mana? Gue dulu kerja di restoran mas. Tukang foto sama sosial media. Serius? Sumpah. Serius? Aduh. Waktu kuliah. Kan nyambi ya? Nyambi pas
sempet Trans TV, terus gue nggak kuat tuh karena kru call jam 3 pagi, terus gue jam 7. Bisa TV station. Terus wah nggak kuat lah pace-nya gue kalau sambil kuliah. Akhirnya gue kerja di restoran, apa tuh, social media, eksekutif, manager, yada-yada lah. Jadi gue kerjaannya bikin konten. Iya, fotoin makanannya mas. Iya. Anjing nggak nyangka gue. Iya, apa tuh, kebetulan makanannya Indonesia gitu, kayak sop buntut, sop apa. Jadi tahu tuh gue ternyata sop buntut diganjel tisu bawahnya. Oh iya, supaya dia tinggi. Trik-trik itulah. Trik-trik itulah. Di iklan ada tuh ngebohongin. Apa tuh, nasi pakai, iya dipakein oil gitu. Tuh ngerasain tuh gue cekrek. Lightingnya apa man, terus promoin, desain lagi kan, memang kuliahnya di situ kan mas. Ya. Resign lah gue karena bokap gue udah nodong, lu mau jadi apa? Umur 25 nih, jam berapa nih, tentukan. Kata bokap gue gitu. Ya? Jangan lu kanan kiri semuanya lu sikat, nyusahin orang gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau satu tapi master. Satu tapi full katanya. Gue bilang, udah dah musik gitu. Gue resign makanya. Oke. Tadi apa lagi pertanyaannya, gue lupa. Independensi. Nah, karena resign tuh gue gak punya duit dan gue nggak bisa bayar gaji manajer, gaji apa kan nggak bisa mas. Jadi gue ngajaknya partner kan. As a partner gitu, dan gue merasa mimpi gue sebetulnya hanyalah mau punya album. Jadi pas udah rilis selesai mas, gue hidup gue udah nggak ada yang dikejar lagi. Nggak ada tuh gue bayangan manggung Glastonbury, itu nggak ada. Gue cuma mau punya album suatu hari nanti, kalau misalnya meninggal gue bisa bilang itu album gue udah selesai gitu. Itu doang mas, cita-cita tertinggi gue. Adalah satu lagi, pengen punya mobil Suzuki Swift. Gue tuh paling takut. Happy One malah dapet yang lebih sekarang gitu. Alhamdulillah. Poinnya adalah mimpi gue tuh sebenarnya nggak terlalu tinggi. Iya. Tapi alhamdulillahnya banyak diketemukan orang yang mengestafetkan mimpi gue, mengeksploitasi mimpi gue si album tadi, supaya dia bisa mimpinya dia terkabulkan. Rezeki itu ya. Itu mas. Gue karena gue nggak bisa bayar, jadi gue tanyanya satu doang. Mimpinya apa lu mas? Cocok nggak nih? Kalau gue bisa juga membantu mimpi lu, ayo kita kerja. Gue gitu. Sinergi. Mau jadi manajer, anak produksi, pasti gue tanyain. Miko pun gue tanyain. Lu mau ngapain Mik dalam hidup Mik? Jangan cuma bantuin nge-crew bangun pagi. Kan gak cuma itu mas. Iya. Gue pun kayak it's so much more than that. I think work is so much more than that. Gue lebih butuh orang yang kayak, ayo Pak ngerokok dulu, kenapa lu kayaknya lagi pusing gitu. Gue lebih butuh orang gitu daripada yang ngomong apa, ada karpet, payungin gitu. Gue kayak nggak butuh deh. Mendingan gue koper gue bawa sendiri gitu, nggak apa-apa. Gue lebih butuh orang yang kayak tour gitu kan, kayak orang perang ya mas. Kayak orang naik gunung, kayak orang naik gunung gitu rasanya. Di tengah-tengah kan kita harus saling backup nih semua nih. Mau lu artisnya, mau lu siapanya, nggak ada. Lu lapar, ya udah nih kita bagi rotinya kan, sebetulnya ujungnya gitu kan mas. Nah gue selalu percaya cara itu yang paling cocok sama gue. Karena gue tipe orang yang menghindari comfort. Malah cari zona baru. Iya, kalau comfort bahaya tuh mas gue. Iya sih. Gue jadi pemalas, gue jadi nggak improve, gue jadi cranky gue. Itu juga sih, itu moto David Bowie juga tuh by the way. Dari, ya basically learner tempat of berbahaya life. lah buat apapun crafting lo, zona nyaman tuh berbahaya lah gitu. Makanya gue lumayan ngide tuh gue kayak coba album depan gue rock. Kan orang gila, orang yang dengar gitu kan, lagu lu tuh The Bone, lagu lo kenangan manis, akustik gitar, menye-menye lah gitu kan. Kalau mau belajar scream ngapain gitu, bisa nggak lah kan gitu. Di gue kayak
Ya gue nggak mau bikin lagi kayak gitu. Ulang 2 kali. Nggak mau gue. Jadi nextnya kita belajar apa nih? Gitu gue. Lagu nggak lagu urusan nanti. Ya. Penting gue belajar dulu, cobain. Nah gue ada gitunya mas. Iya. Kayaknya kayak orang apa ya? Kayak bocah kan, betul. Iya benar. Coba kemarin udah gambar bulat, sekarang. Walaupun ini beberapa pertanyaan terakhir ya, apa yang lo lakuin sampai sekarang masih hit the gold spot lah, menurut kita masih making positive impact gitu. Ya. Lo takut gagal nggak tapi Pam? Oh pasti semua, gue pasti. Tapi mindset gue bukan gagal dan sukses. Mindset gue gue pernah di Malang ngobrol sama Sal. Sama? Sal Freddy. Ya. Kita dulu ngobrol banget waktu 2018-19. Nah, he got married. Ya. Nikah, pandemi, punya anak. Terus kita lumayan jadi nggak ngobrol. Gue sibuk banget. Ya. Bahkan ada kayak Gap? Iya, gapnya lumayan gede gitu mas. Karena gue udah nggak vokal lagi, banyak kena kasus ini gue jadi takut kan. Gue mau curhat, tak dulu deh. Terus obviously dia menikah, menurut gue udah sakral dan beda dunia lah. Iya. Suatu hari kita ketemu lagi mas. Kangen-kangenan nih. Pertanyaan gue cuma satu hal yang gue selalu penasaran. Salah abis nikah bikin lagu beda nggak? Gue bilang. Iya. Penasaran banget gue soalnya. Terus dia bilang, wah lebih dahsyat Pam. Anjir, agresi gue. Terus dia bilang gini, ada satu hal yang gue selalu merasa itu, tapi gue nggak bisa mengkata-katakannya. And he said it perfectly. Dia bilang gini, Pam, tugas kita sebagai penulis lagu sebetulnya hanya untuk nyalain antena, bersihin hati, keluar. Apapun yang kita tangkap, yang antenanya tangkap, mas, udah. Kita cuma jembatannya aja. Andre. Gue kayak itu dia maksud gue. Iya. Itu dia. Nah, jadi gue nggak pernah mikirnya menyampaikan. Kita jembatan aja, perantara saja. Iya. Kebetulan masih dikasih. Nah, gitu mas. Jadinya gue mikir, mau gagal nggak gagal, sukses apa kagak. Irrelevant. Nggak relevan sama gue. Gue nggak di kamar itu gitu. Gue lebih kayak gue dikasih rezeki lagu ini nih. Misalnya gitu, gue harus mentranslate-nya, chords, lyrics, dikasih perasaannya. Jadi gue proses, gue rekam, gue terima, gue kasih lagi, gue terima, kasih. Gitu aja udah gue. Sukses nggak sukses? Nanti lah. Gue dikasih, masuk nggak mau ditanggup ya kan. Gue jadi mikirnya selalu gitu. Dan lo your self satisfaction tuh krusial juga buat lo. Iya, gue harus seneng dulu ya berarti. Gue harus bangga dulu. Gue nggak bangga, gue kayak Soul System 1 take out. Soul System 2 aja. Iya. Gue lumayan mesti. Gue udah puas belum? Udah sama belum rasanya ketika gue buat lagu kayak gitu. Gue ngeceknya gitu mas. Gue play. Apakah goncengin mental gue balik ke the moment gue nemu lagunya pertama. Misalnya gue lagu Patah Hati, apakah gue juga jadi sedih nih? Kalau iya ya udah cukup. Biar nggak BM kan. Tambahin ya anak gitar. Lu nggak nyesel lah gitar kan. Tamborin nih enak nih. Nggak cuma kalau udah sama rasanya cukup. Lanjut lagu lain. Ada nggak Pam, at this moment kita mungkin ada dream project atau album atau whatever lah yang masih pengen lo kerjain banget tapi belum sampean? Ada, gue sebenarnya pengen belajar electronical music gitu mas. Gue pengen banget belajar itu. Productionnya? Sound, production, how to operate kan, karena it's so different way of songwriting juga kan akhirnya jadi. Iya sih. Cuma itu kan satu dunia yang lumayan jauh tuh gue. Nggak jauh-jauh kan ada teman-teman juga di sini. Tapi kan gue bukan tipe yang club. Kan, sih. Jogetnya harus tahu tuh mas. Iya kan. Dunia beda. Gue pernah datang ke festival techno di Bali tuh.
Oh, iya. Wah, gue kayak kucing masuk ke kandang ular, Mas. Semua orang udah gini-gini, gue kayak, ih, gue nggak tahu cara jogetnya gitu. Kata Jimmy lagi di planet Mars nih, kata Jimmy. It's a different world. Dan gue jadi kayak, kayaknya seru ya belajar itu gitu. Iya. Terus Bisa bantuin Kamil juga tuh ntar produksi kayak Nine Inch Nails. nonton Tom York gitu kan kayak, Iya. ih, bisa kesini otaknya gitu. Iya, lipnya tuh dari Kid E ke dari Oke Komputer ke Kid E tuh gila terus sih, kayak gitu ya. Atoms for Peace gitu kan, Mas. Terus dia kalau dia nge-DJ sendiri gitu, gue kadang kayak nah itu gue belum dapet tuh. Iya. Kok jogetnya beda ya gitu. Ada hal-hal yang harus gue cobain dulu baru mungkin mengerti gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan dunia yang jauh tuh, lumayan jauh gue. Bisa terlaksana tuh Pam ya. Amin. Dan diimplementasi di album berikutnya juga. Oke deh, operator udah keluar tuh Mas Dionya. Thank you banget Pam ya udah nyempetin ngobrol sini, banyak banget insight dan pengalaman dibagiin, gokil, merinding gue. Nanti kita tunggu pokoknya aksinya Pam, abisnya mau tour lagi Pam ya ke Southeast Asia. Tahun depan insya Allah ya. Tahun depan. Mau cek jadwal Pam dan juga update-update-nya di Instagram apa? Pamungkas. Pamungkas aja tuh. Lo udah banyak kalau panggung. Panggung ya itu kalau urusan jadwal manggung lah. Iya. Perpanggungan. Ada merchandise. Merchandise. Oke, pokoknya kalau misalnya mau cek Pam, yakin nggak susah deh cari tahunya, dan kita doain juga proyek-proyek Pam, terutama yang Electronic Direction tadi bisa terlaksana, termanifestasi secepatnya. Dan lo kalau mau lihat Pam juga mesti lihat panggungnya juga dan dengerin albumnya Hardcore Romance. Terima kasih udah nyeksin Discuss episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikut yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.